lanjutan dari yang kemarin. Yang pertama, di sini ketika kita punya f fungsi kontinu pada interval tutup A sampai B dan terdapat Y0, dengan Y0 itu posisinya diapit oleh FA sama FB, maka Y0 itu akan sama dengan FC untuk suatu C yang berada di interval tutup A, B, gitu ya. Nah, teorema 1.11 ini kalau kita ilustrasikan secara geometri, di sini kita punya suatu fungsi yang kontinu pada interval A sampai B. Oh, berarti di sini saya punya interval domainnya itu dari A sampai B, interval tutup kayak gitu ya. Nah, kemudian pada interval ini fungsinya kontinu. Terkait dengan titik A, kita akan punya FA di sini gitu ya. Kemudian terkait dengan B, maka kita akan punya FB ada di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya A sampai B ini dia fungsi kontinu. Misalnya bentuk fungsinya kayak gini. Ini adalah fungsi Y sama dengan Fx. Nah, tadi dibilang Y0 berada di antara FA sama FB. Misalnya di sini Y0. Kayak gitu ya. Y0 berada di antara FA sama FB. Maka nanti Y0 yang kita ambil di sini, dia nanti akan bertepatan dengan suatu nilai. Di sini misalnya kita punya C di sini, maka Y0 ini tidak lain adalah siapa? FC. Dengan dengan C-nya berada di antara A sampai B. Kayak gitu ya. Ini makna dari teorema nilai antara tersebut. Kayak gitu. Oke, itu tentang teorema nilai antara. Selanjutnya kita akan mengenal tentang ekstensi kekontinuan titik. Maksudnya apa? Ekstensi ini maksudnya perluasan ya. Jadi nanti kita akan menjumpai suatu fungsi yang dia tidak kontinu. Ternyata fungsi tersebut bisa diperluas atau bisa diekstend menjadi fungsi baru, yang mana fungsi baru itu akan menjadi fungsi yang kontinu. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Apakah semua fungsi bisa diekstend menjadi fungsi kontinu itu ya? Cara melihatnya nanti kita lihat dulu fungsi tersebut punya limit atau tidak. Ketika dia punya limit, maka fungsi tersebut dapat di-extend. Caranya extend gimana? Ya berarti saya harus membentuk fungsi baru. Kemudian saya dari fungsi baru itu nanti dirangkai dari fungsi yang sebelumnya. Kemudian disusupkan fungsi baru di mana fungsi tersebut yang membuat tidak kontinu. Kayak gitu ya. Contohnya gini, langsung saja saya ekspresikan. Saya kasih contoh di 1.12. Contoh 1.12, di sini kita punya fungsi kayak gini nih. Jelas bahwa di X tidak sama dengan 2, dia tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Bisa ketebak nggak tidak kontinunya kenapa? Tadi syarat kontinu harus ngecek di 3 hal. Apa? Fx. Jadi tidak kontinu di X sama dengan 2 ya. Berarti kita harus ngecek, kalau kita langsung mengacu ke 3 kasus ini, berarti saya harus ngecek apa? F2 harus dipastikan F2 ya. Ada. Kemudian harus ngapain? Menelusur limit X menuju 2. Fx menuju 2. Ada atau enggak, gitu kan ya. Kemudian yang terakhir apa? Yeah. Ngecek nilai limitnya. Itu Fx sama dengan FC atau 2. Berarti F2 atau bukan, kayak gitu ya. Nah, kira-kira dari sini, dari soal ini, dia kontinu nggak di X sama dengan 2? Tidak. Tidak, kenapa? Karena kalau F2-nya dimasukin, jadinya penyebutnya 0. Ya. Per 0, iya Bu. Iya, benar sekali. Dari sini sudah kelihatan fungsinya di X tidak sama dengan 2 tidak terdefinisi. Berarti F2 ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti cara menyelesaikannya kayak gini.
Yang pertama, kita telusur F2 tidak ada. Kenapa tidak ada? Dari soalnya sudah cukup jelas ya, X tidak terdefinisi di 2. Kemudian yang kedua, oh berarti ini pasti tidak kontinu, bisa kita simpulkan kayak gitu. Namun kita masih bisa menelusur. Menelusur siapa? Limitnya. Limit dari siapa? Limit dari fungsi tersebut. Limit fx, x menuju 2. Berarti ini gimana cara menghitung limitnya? Limit x menuju 2 dari fungsi fx. Fx-nya siapa di situ? S kuadrat ditambah x dikurangi 6 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 4. Berarti jadi sama dengan berapa ini? Bisa nggak ini kita hitung limitnya? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Tapi per 0. Difaktorisasi. Kita faktorkan karena bentuknya 0 per 0 nggak ya ini? Di bagian bawahnya 0 ya? Iya. Oke, berarti ini jadi gimana? X Faktorkan. X dikalikan dengan X kayak gitu kan ya? Min 2. Ini berapa faktornya? X plus 3. Plus 3 min 2. Min 2. Yang bawah? Min 2 X. X min 2 X plus 2 X plus 2. Kayak gini ya? Berarti nilai limitnya berapa? X plus 3 per X plus 5 per 4. X plus 3 per X plus 2 sama dengan berapa? 5 per 4. 5 per 4. Berarti dia punya limit nggak? Punya, Bu. Nah, karena dia punya limit, walaupun dia tidak kontinu, maka kita bisa melakukan ekstensi kekontinuan titik. Caranya gimana? Caranya gimana tadi? Ekstensi kekontinuan. Pada titik berapa ini? Pada titik X sama dengan X sama dengan 2. Nah, caranya kita bentuk fungsi baru. Misalnya, saya notasikan fungsi baru tersebut adalah f besar X. Nah, caranya itu adalah kita membuat suatu fungsi tangga atau piecewise function yang isinya fungsi yang lama. Fungsi yang lama tadi, di situ pada saat X tidak sama dengan 2, kita gunakan fungsi yang lama, yaitu apa? X kuadrat ditambah dengan X dikurangi 6 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 2 gimana? Untuk X sama dengan 2 kita definisikan hasil limitnya, yaitu berapa? 5 per 4. Nah, ketika kita perhatikan fungsi yang baru ini, dia menjadi kontinu. Kenapa? Karena F2-nya ada, yaitu berapa? 5 per 4, limit X menuju 2-nya jadi 5 per 4. Berarti syarat yang ketiga terpenuhi, yaitu apa? Limit X menuju 2 dari F besar X, F besar yang kita ekstensi ini tadi ya, ini sama dengan F besar 2. Nah, dengan demikian fungsi ekstensi F besar X ini menjadi fungsi yang kontinu pada X sama dengan 2, dan dia disebut sebagai fungsi ekstensi dari F kecil X yang seperti ini tadi. Kayak gitu ya. Paham? Paham nggak? Nggak paham Ibu. Nggak paham. Aduh, nggak pahamnya di mana? Iya, Bu. Yang ekstensi itu nggak paham. Ekstensi ini adalah kita membentuk fungsi baru. Fungsi baru yang gimana? Kita bentuk dari fungsi lama. Fungsi lamanya kan ini. Kita tulis di sini. Nah, kemudian tadi kan kita disuruh membentuk fungsi ekstensi pada X sama dengan 2 supaya dia kontinu kan? Berarti X sama dengan 2. Supaya kontinu apa? Ini kita isikan hasil limitnya. Nah, kalau tidak percaya, fungsi yang baru ini kita uji kekontinuannya. Yang pertama apa? Kita hitung limitnya. Limit X menuju 2. Maka untuk limit X menuju 2 dari siapa? F besar X. Nah, di sini limit X menuju 2 dari F besar X. F besar X untuk limit X menuju 2 di mana yang kita pakai? Ya fungsi ini. Kan menuju 2. Berarti fungsi ini yang kita pakai. Berarti apa? X kuadrat ditambah X dikurangi 6 dibagi dengan X kuadrat min 4. Sama dengan berapa?
sama dengan, ini tadi sudah kita hitung kan di atas, untuk yang fungsi ini berarti 5/4. 5/4. Sekarang yang kedua, kita cari F2-nya. F2-nya berapa berarti sekarang? Yang berdasarkan fungsi ini kan kita mengacunya F besar X. Jadi berapa F2-nya? 5/4. 5/4. Nah, kemudian yang ketiga apa? Cek limit X menuju 2 dari F besar X sama enggak dengan 5/4? Sama kan tadi? Di sini kan hasilnya 5/4. Sama, Bu. Ini sama dengan siapa? F F2. 2. Oh, berarti 3 syarat ini tadi dia terpenuhi. Dengan demikian, fungsi yang baru ini apa? Continue. F ini continue. Seperti itu. Selanjutnya, apakah ini satu-satunya bentuk ekstensi fungsi untuk yang seperti ini? Ya, sebenarnya jawabannya enggak. Maka sebenarnya saya bisa membentuk ekstensi fungsi yang lain. Nih, oke, ini saya ekstensi membentuk seperti ini. Misalnya saya ekstensi menjadi bentuk fungsi yang baru, itu saya notasikan G besar X kayak gini. Tetap ya, fungsi yang lama tetap harus kita bawa karena namanya juga ekstensi fungsi ya. Berarti yang lama tetap kita bawa. Untuk X tidak sama dengan 2, bentuknya jadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 dibagi dengan X kuadrat min 4 kayak gini. Nah, kemudian bentuk lain untuk X sama dengan 2 gimana? Ya, tadi kita sebenarnya sudah membentuk di sini kan. Fungsi yang ini tadi bisa kita sederhanakan. Yang X kuadrat plus X min 6 dibagi dengan X kuadrat min 4 tadi kita faktorkan, dia akan menghasilkan bentuk yang seperti ini kan fungsi yang barunya. Berarti ini bisa kita tuliskan kayak gini. X plus berapa itu di situ? X plus 3 dibagi 3 dengan X plus 2. 2. Kayak gitu. Bisa juga kita tuliskan menjadi bentuk kayak gini. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu, Iya, silahkan. untuk ekstensi ini selalu jadi piecewise function ya, Bu? Iya, soalnya kita Oh. mendefinisikan fungsi baru berdasarkan fungsi lama. Nah, fungsi lamanya ini pada titik tertentu dia tidak terdefinisi. Berarti saya harus menambahkan satu grade lagi kan, satu syarat lagi supaya dia terdefinisi. Kayak gitu. Nah, kata Oke, kuncinya makasih, Bu. untuk membentuk piecewise function ini pada titik yang tidak terdefinisi tadi, di sini diinputkan nilai yang mana dia nilai limitnya. Kayak gitu ya.